Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Putri Salsabila dengan NIM B73219076, dan yang kedua Siti Aprala dengan NIM B93219148, dan rekan saya yang terakhir Vita Andriani dengan NIM B73219094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi yang digunakan dalam konseling karir. Yang pertama yaitu pengertian intervensi konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intervensi adalah campur tangan dalam suatu masalah. Jika pengertian tersebut dapat ditarik dalam ranah psikologi dan konseling, khususnya konseling karir, maka bisa pula diartikan sama, yaitu sebuah campur tangan. Intervensi bisa dijelaskan sebagai model campur tangan yang diberikan oleh seorang konselor atau sebagai pihak ahli pada para konselinya atau sebagai pihak yang membutuhkan bantuan dengan tujuan untuk memenuhi karir para konseli. Dalam mengenal intervensi dalam konseling karir, kita harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu memperoleh perubahan dalam karir, memiliki keterampilan yang lebih terkait karirnya, dan sebagainya merupakan hal-hal yang ingin dicapai melalui proses konseling karir. Konseli tentu saja memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa dirinya akan dibantu oleh orang yang tepat, yaitu konselor, untuk memenuhi kebutuhan karirnya. Untuk sampai pada apa yang telah tertulis dari pernyataan di atas bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah, karena hal tersebut tidak cukup hanya dirumuskan bersama dari yang semula bentuk tujuan adalah tujuan besar hingga dipersempit menjadi sub-sub tujuan. Tidak pula semudah memberikan nasihat, sebab untuk setiap kasus karir tentu konseling memiliki khasnya masing-masing yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Tidak ada resep yang bisa diberikan sebagai dokter bisa memberikannya pada para pasien yang datang. Mengambil peran sebagai konselor dalam konseling karir memiliki fungsi utama untuk membantu para konseli mencapai tujuan akhir yang diharapkan, termasuk di dalamnya sub-sub tujuan yang telah dipetakan bersama sebagai langkah-langkah kecil. Sebagai catatan, konselor memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh pihak lain, yaitu keterampilan untuk menerapkan teknik-teknik intervensi. Dalam hal ini adalah intervensi untuk konseling karir yang mampu menjembatani para konseli yang datang sehingga kebutuhan mereka pada akhirnya dapat terpenuhi. Intervensi dimaknai sebagai proses campur tangan yang akan memberikan dampak pada satu atau lebih area. Campur tangan yang dimaksud di dalam intervensi tidak bisa dimaknai lugas begitu saja, melainkan perlu pemahaman mendalam. Ketika seorang konselor memberikan bantuan pada konseli, tentu saja pemberian bantuan tersebut memerlukan keterampilan yang mumpuni. Dalam kasus ini, hal tersebut juga berlaku. Campur tangan yang diberikan melibatkan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh konselor hingga bisa menjadi lintasan bagi konseli dalam menemukan kebutuhan karirnya. Lalu ada keterampilan-keterampilan yang dapat kami jelaskan. Yang pertama yaitu keterampilan untuk memetakan tujuan konseli menjadi subtujuan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tujuan konseling karir hendaknya dipetakan menjadi sub-sub tujuan yang lebih kecil dan perlu diraih pada jangka waktu yang lebih pendek. Dari sini, konselor perlu memahami bahwa sebetulnya yang perlu dicapai oleh para konseli bukan hanya tujuan besar, tetapi juga sub-sub tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Intervensi dalam konseling diberikan konselor bukan saja untuk membantu konseli mencapai tujuan akhir mereka, tetapi juga untuk mencapai subtujuan yang telah disusun bersama. Keterampilan konselor membantu konseli memetakan subtujuan mereka merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan sebelum memilih dan melaksanakan teknik intervensi dalam keseluruhan proses konseling. Yang kedua, keterampilan untuk menelaah model kebutuhan konseling.
Nah, pada dasarnya konseli datang membawa kebutuhan karirnya, baik menggunakan metode testis maupun non-testing, hingga bisa tergambar secara utuh bagaimana pola masalah yang mereka miliki. Nah, konselor karir ini dituntut untuk memiliki keterampilan khusus dalam menganalisis pola permasalahan yang dibawa oleh konselor. Nah, keterampilan menganalisis ini tentu saja tidak bisa dilakukan menggunakan prinsip sok tahu. Menganalisis pola permasalahan konseli harus dikembalikan pada penemuan masalah karir di tahapan identifikasi kebutuhan di awal proses. Maka konselor karir akan mampu menganalisis bagaimana pola atau model permasalahan karir yang dibawa oleh konseli. Yang ketiga, keterampilan untuk memilih teknik intervensi yang tepat. Pada bagian ini ada 8 model teknik intervensi dalam konseling karir. 8 teknik intervensi ini memiliki kekhasan dan latar belakangnya sendiri-sendiri. Mengapa mereka dipilih sebagai alat untuk membantu tercapainya tujuan para konselor? Menyadari bahwa bukan siapa konselinya yang menjadi perhatian khusus, tetapi bagaimana permasalahan karir yang dibawa oleh konseli itu merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh konselor. Karakteristik permasalahan konseli, rentang waktu mereka mengalami kesulitan-kesulitan tersebut, termasuk upaya yang pernah mereka lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, menjadi suatu alasan mengapa konselor memilih satu atau lebih teknik intervensi dalam konseling karir. Yang keempat, keterampilan untuk memberikan teknik intervensi sesuai dengan langkah-langkah yang dituntun secara teoritik. Nah, secara teoritik berlandaskan latar belakang penggunaannya. Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah sederhana bagaimana para konselor mampu memberikan teknik intervensi ini yang sesuai untuk masing-masing permasalahan konseli. Langkah-langkah teknik intervensi ini berusaha untuk membantu konselor supaya mereka lebih mudah mempraktikkan bagaimana teknik intervensi yang dimaksudkan ketika sudah turun lapangan. Idealnya memang langkah-langkah yang diajarkan harus dilakukan semuanya. Namun permasalahan dan kondisi lapangan kadang memberikan fenomena yang berbeda. Hal inilah yang membuat langkah pelaksanaan teknik intervensi ini bisa bersifat sangat fleksibel di lapangan. Dan yang perlu dicatat hanyalah bagaimana cara supaya dalam melaksanakan teknik-teknik tersebut, esensi dari penggunaan teknik intervensi ini tidak hilang, sehingga mampu membawa konseli sampai pada tujuan mereka masing-masing. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan untuk mengukur bagaimana teknik tersebut memberikan manfaat atau efek maupun perubahan dalam diri konseli yang dilayaninya. Nah, keterampilan terakhir ini hendaknya dimiliki oleh konselor dalam hal ini adalah keterampilan untuk mengukur apakah intervensi yang mereka berikan ini dapat memberikan dampak pada pemenuhan kebutuhan konseli. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas teknik intervensi ini yang digunakan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan oleh konseli. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik monitoring, evaluasi, penulisan refleksi diri, dan pembahasannya dilakukan bersama-sama antara konseli dengan konselor. Selanjutnya, yang kedua, penerapan intervensi konseling. Sekalipun banyak intervensi konseling yang sering digunakan oleh konselor, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama strategi modeling sosial. Modeling sosial dibangun berdasar atas belajar observasional. Sejak masa kanak-kanak, manusia selalu melihat dan meniru. Melalui pengalaman yang bervariasi tersebut, seseorang akan memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan. Keterbatasan dari model ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan observasi, keaktifan model, dan generalitas dari peristiwa-peristiwa yang dipelajari. Termasuk dalam model ini adalah model hidup, model simbolik, dan model tertutup.
Model hidup contohnya konselor, guru, atau teman sebaya yang secara langsung dapat diobservasi. Sedangkan model simbolik yaitu dapat dilakukan melalui audio tape, video tape, atau film-film dengan menghadirkan perilaku-perilaku yang diinginkan oleh klien. Misal, untuk klien yang ingin meningkatkan kebiasaan dalam belajar, dapat dilakukan dengan membaca tentang cara belajar yang efektif, kebiasaan orang-orang yang sukses, dan sebagainya. Sedangkan model tertutup dapat dilakukan dengan membayangkan model. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam pemilihan model hendaknya untuk mempertimbangkan kesamaan antara klien dengan model. Yang kedua, strategi bermain peran dan latihan. Model ini dapat meningkatkan perubahan melalui perangsangan atau permainan secara nyata dari respon yang diinginkan. Elemen umum dari strategi ini adalah merupakan suatu permainan kembali dari diri sendiri, orang lain, suatu peristiwa, atau perangkat respon oleh klien. 2. Menggunakan prinsip sekarang dan di sini. Yang ketiga, menggunakan proses yang secara gradual meningkat, dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan yang keempat, membalikan terhadap klien, dilakukan oleh konselor dan orang lain yang dapat membantu. Model ini biasanya efektif untuk digunakan sebagai metode dalam merubah sikap klien, meningkatkan kesadaran diri, pemecahan konflik, maupun sebagai metode untuk mengubah perilaku. Yang ketiga, strategi mengubah kognitif. Model ini merupakan realisasi dari asumsi bahwa masalah-masalah klien adalah hasil dari pikiran, sikap, dan kepercayaannya yang negatif, tidak realistik atau self-defeating. Sebagaimana dalam rasional emotif terapi dari Ellis, termasuk dalam strategi ini adalah talk stopping. Teknik ini dapat digunakan kepada klien yang secara konstan merenungkan sesuatu pada masa lalu, saat ini, atau masa depan, yang secara konstan menggunakan pilihan yang tidak logis atau pemikiran yang berpusat pada rasa takut. Pelaksanaannya selalu dilakukan dengan meminta klien untuk membayangkan situasi yang mendatangkan kecemasan, kemudian ditanya secara verbal, dan ketika klien mengalami atau secara eksesif dikuasai oleh pikiran yang mencemaskan, klien diminta untuk berhenti. Teknik yang lain adalah merestrukturisasi kognitif. Teknik ini tidak hanya dapat membantu klien belajar untuk mengenali dan menghentikan pikiran self-defeating, tetapi juga mengganti pikiran tersebut dengan pikiran-pikiran yang positif, peningkatan diri, atau penyalinan. Pada tahap awal, tekniknya sama dengan talk stopping, namun teknik ini termasuk latihan membedakan dengan membuat kesadaran dalam memberitahukan diri sendiri terhadap situasi sebelum, selama, dan sesudahnya, misal dengan mencatatnya. Setelah menyadari, klien dibantu untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang positif dan untuk menggantinya. Yang keempat yaitu strategi manajemen diri. Karakteristik strategi ini terutama adalah pentingnya klien untuk mengubah diri sendiri oleh dirinya sendiri. Dalam strategi ini, klien diarahkan kepada usaha-usaha langsung untuk merubah dirinya sendiri dengan bantuan yang minimal dari konselor. Tekniknya yaitu pertama melalui monitoring diri atau self-monitoring, yaitu melalui penerapan prosedur pengawasan diri dengan melakukan pengaturan terhadap kebiasaan, pikiran, perasaan-perasaannya. Yang kedua yaitu penghargaan diri sendiri atau self-reward. Caranya yaitu dengan melakukan atau memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri setelah perilaku tertentu yang dihadapkan dapat ditampilkan. Yang ketiga yaitu kontrak dengan diri sendiri atau self-contracting. Kontrak dengan diri sendiri ini merupakan wujud dari komitmen klien untuk berubah. Kontrak juga harus tertulis. Dan teknik ini umumnya lebih sukses digunakan daripada teknik self-reward. Selanjutnya, teknik-teknik intervensi dalam konseling karir.
Kebanyakan individu memandang karir sama dengan pekerjaan. Hal ini merupakan persepsi karir yang dimiliki individu pada tahap perkembangan tertentu, yang mungkin saja akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya pengetahuan, dan bertambahnya pengalaman. Hal inilah yang kemudian mendasari munculnya teknik-teknik intervensi dalam konseling karir yang bisa membantu individu menentukan pilihan karirnya sesuai dengan passionnya. Nah, beberapa teknik tersebut antara lain: yang pertama ada Gathering Occupational Information atau disingkat dengan GOI. Nah, teknik GOI ini merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang bertujuan untuk membantu konseli menemukan sendiri informasi terkait karir yang mereka harapkan. Dalam menggunakan teknik ini, konselor bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, namun bisa juga memberikan tugas pada konseli untuk mencari sendiri informasi yang relevan untuk kemudian didiskusikan bersama pada sesi konseling selanjutnya. Nah, menggunakan teknik intervensi ini, konselor berfungsi sebagai mitra dialog bagi konseli. Konselor bertugas untuk mendiskusikan hasil pencarian informasi yang sudah dilakukan oleh konseli, baik informasi tersebut diperoleh langsung dari konselor maupun diperoleh dari sumber informasi lainnya. Nah, menggunakan teknik intervensi GOI ini, konselor diharapkan akan memperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi adanya pilihan-pilihan karir yang sesuai dengan ketertarikan, keterampilan, nilai-nilai diri, dan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, memperoleh perspektif baru akan karir, misalnya dengan terbukanya wawasan bahwa di luar sana masih sangat banyak pilihan karir yang bisa diambil. Yang ketiga, mempersempit pilihan karir bagi konseli yang semula memiliki pilihan karir yang terlalu banyak. Yang keempat, membantu para konseli yang kurang berpengalaman untuk mengenal lebih jauh dunia kerja dan karir, seperti misalnya ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan uang tambahan selain dari gaji suaminya, maka teknik intervensi GOI ini sangat mungkin digunakan sehingga pengetahuannya terkait pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga bisa meningkat. Kemudian, untuk membetulkan adanya stereotip negatif dalam diri terkait karir. Nah, kemudian memotivasi dan mendorong sampai pada pengambilan keputusan karir dengan mendiskusikan bersama bahwa pilihan karir tertentu pada dasarnya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adapun langkah-langkah sederhana yang bisa menjadi panduan bagi konselor dalam menyelenggarakan teknik intervensi GOI antara lain, yang pertama, langkah pertama yaitu spesifikasi bersama dengan konseli mengenai informasi apa saja yang ingin diperoleh. Kemudian langkah kedua, menemukan informasi dari berbagai sumber informan. Yang ketiga, yaitu langkah ketiga, mendiskusikan bersama dengan konseli berkenaan dengan informasi yang telah diperoleh pada sesi selanjutnya. Kemudian teknik kedua ada Identifying Personal Transferable Skills atau IPTS. Nah, IPTS ini merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang didesain untuk membantu konseli menemukan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan diri. Nah, teknik IPTS sendiri pada dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu konseli untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri mereka. Yang kedua, membantu konseli untuk menyadari bahwa keterampilan yang mereka miliki bisa bermanfaat saat digunakan dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, mengukur tingkat kepercayaan diri dan keterampilan menghargai diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan keterampilan evaluasi diri bagi konseli yang sudah memahami keterampilannya, namun masih merasa ragu akan keterampilannya tersebut. Yang kelima, membantu konseli memikirkan alternatif karir yang bisa mereka tempuh dengan keterampilan-keterampilan yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang terakhir, untuk membantu konseli menyadari keterampilannya, lalu bagaimana memanfaatkan keterampilan tersebut untuk mencapai tujuan karir mereka. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam teknik intervensi IPTS. Langkah pertama, membantu konseli mengidentifikasi kelemahan diri yang disebabkan oleh ketidakmampuannya menyadari keterampilan yang ia miliki. Langkah kedua, membantu konseli mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki. Nah, dalam hal ini Brown dan Brooks kemudian membagi model cara adaptasi yang bisa dilakukan konselor. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan diri yang tersembunyi, mengukur keinginan diri, dan menggunakan inventory keterampilan.
Langkah ketiga, bersama dengan konseli menyimpulkan keterampilan yang ada pada diri dan kemungkinan memanfaatkannya. Langkah 4, menyusun perencanaan baru. Yang ketiga, teknik Improving Career Time Perspective atau ECTP. Nah, teknik ECTP ini merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang secara singkat bertujuan untuk membantu konseli mengembangkan pemahaman diri mereka akan dunia karir. Nah, pemahaman yang dimaksudkan berkenaan dengan bagaimana mereka memandang karir, kesuksesan yang perlu mereka raih untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan mungkin saja hambatan yang akan mereka temui apabila mereka memiliki keinginan karir tertentu. Nah, tujuan dilakukannya teknik intervensi ECTP ini adalah yang pertama, untuk memberikan orientasi pada para konseli bahwa yang saat ini dijalani belumlah cukup dan masih ada masa depan yang harus mereka pikirkan dan tuju. Yang kedua, untuk memunculkan optimisme akan masa depan yang lebih baik daripada saat ini maupun yang telah lewat. Yang ketiga, untuk mengajak konseli memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi masa depan. Yang keempat, mengajak konseli untuk menganalisis pengalaman yang pernah mereka lewati di masa lalu, baik pengalaman yang berhasil maupun yang gagal. Kemudian pengalaman yang saat ini sedang terjadi dan kemungkinan bagaimana dengan masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, untuk menakar apakah kondisi yang ada saat ini bisa membuatnya lebih baik di masa yang akan datang. Yang keenam, untuk memampukan konseli menyusun seperangkat rencana yang harus disusun untuk mencapai tujuannya di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran karir yang lebih tinggi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan konselor dalam teknik intervensi ECTP ini, yang pertama yaitu ajak konseli untuk menggambarkan lingkaran karirnya. Yang dimaksudkan di sini yaitu lingkaran karir yang berfungsi untuk menggambarkan ketiga masa tersebut, yaitu bagaimana perspektif karir konseli di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan mendatang. Langkah kedua, konseli diminta untuk menganalisis atau menceritakan kondisi diri dan karir jika ditempatkan pada ketiga lingkaran tersebut. Langkah ketiga, membantu konseli untuk menganalisis ketepatan, kegagalan, dan capaian dari masa lalu, keadaan real di masa sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Langkah keempat, mengajak konseli untuk menyusun rencana baru yang lebih produktif untuk mencapai masa depannya lebih baik lagi. Nah, langkah terakhir ini merupakan langkah yang bisa digunakan dalam intervensi ECTP ini. Rencana disusun berdasarkan kesempatan antara konselor dengan konseli, tentu saja dengan konseli sebagai arsitektur utamanya. Teknik yang keempat yaitu Using Decision Making Aids atau disingkat dengan UTMA. Teknik UTMA sendiri merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang dipilih dan dilakukan dengan tujuan untuk membantu konseli memiliki keterampilan pengambilan keputusan terkait karirnya. Nah, pada teknik ini, konselor mengajak konseli untuk menimbang berbagai pilihan yang ada berkaitan dengan karirnya. Proses menimbang tersebut disesuaikan dengan berbagai aspek dalam kehidupan konseli. Aspek yang dimaksudkan bisa termasuk aspek kesukaan, nilai-nilai yang dimiliki, aturan dalam keluarga, kebutuhan untuk pengembangan diri, pendapatan, dan sebagainya. Menggunakan teknik UTMA, konselor dan konseli itu bisa memperoleh keuntungan antara lain yang pertama, terbukanya wawasan konseli bahwa pilihan yang banyak memerlukan analisis yang mendalam untuk bisa sampai pada pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman konseli untuk memahami aspek-aspek dalam setiap pilihan karir yang bisa diambil. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran konseli bahwa terdapat kelemahan dan kelebihan untuk masing-masing pilihan yang ada. Hal itulah yang harus dipikirkan oleh konseli sebelum mengambil keputusan akhir. Dan yang keempat, konseli dapat mengambil keputusan karir setelah melalui analisis aspek, kelemahan, dan kelebihan karir. Nah, sebagaimana teknik intervensi dalam konseling karir lainnya, UTMA juga dilakukan dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, langkah pertama yaitu bersama dengan konseli mendaftar kemungkinan karir yang akan ditempuh. Bisa pilihan pekerjaan, pilihan studi lanjut, pilihan karir, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, melakukan analisis berbagai pilihan karir yang tersedia. Nah, langkah kedua ini bisa dilakukan konselor bersama dengan konseli dengan menganalisis pilihan karir tersebut berdasarkan aspek-aspek yang sama. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan masing-masing pilihan. Kemudian langkah yang ketiga, diskusi tampilan tabel.
Nah, diskusi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa konseli mencantumkan sekian penilaian untuk masing-masing aspek. Berikut mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan karir. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, memunculkan kemungkinan pilihan karir yang akan diambil. Sebelum sampai pada pengambilan keputusan karir, konselor itu mengajak konseli untuk menulis daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan karir hasil diskusi. Kemudian membandingkannya lebih jeli, menemukan alternatif untuk kekurangannya, dan mengambil keputusan setelah melalui proses tersebut. Teknik yang kelima yaitu Lateral Thinking in Career Counseling atau LTECC. Nah, LTECC ini merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang dapat digunakan oleh konselor untuk membuka wawasan konseli mengenai beragam pilihan karir yang bisa dipilihnya. LTECC mengajak konseli untuk berpikir lebih luas bahwa pilihan karir tidak hanya satu saja. Nah, jika konseli memiliki pilihan karir yang lebih banyak, maka kemungkinan konseli akan terbebas dari tuntutan diri terhadap pemilihan pekerjaan. Mengutip apa yang dituliskan oleh Brown dan Brooks pada tahun 1991, teknik intervensi LTECC memiliki fungsi antara lain yang pertama, membuka wawasan konseli akan pilihan karir yang lebih luas. Yang kedua, mengajak konseli untuk keluar dan mematahkan stereotip diri, lingkungan, dan pekerjaan sehingga memiliki pandangan yang lebih sehat pada pilihan-pilihan pekerjaan. Yang ketiga, mengajak konseli untuk tidak kaku dan hanya berpikir hitam putih akan pekerjaan karirnya. Yang keempat, mengajak konseli untuk lebih kreatif memunculkan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan yang bisa diguliti. Yang kelima, menghindari konseli mengambil keputusan prematur terkait karirnya sendiri. Yang keenam, mengajak konseli untuk mampu menyusun pilihan karir yang bersifat lateral dan sudah didasarkan pada pemikiran yang matang. Adapun langkah-langkah pelaksanaan teknik intervensi LTECC adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi pola pikir yang salah dari diri konseli. Langkah kedua, mengajak konseli memperluas pola pikirnya. Dan langkah yang ketiga yaitu menyusun rencana yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.